Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Dari kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D. Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, kita mulai ya. Dari materi yang sebelumnya yang sudah Miss jelaskan, hewan pada rubrik pengaturan, latar dan eksplorasi di halaman sebelumnya itu bisa disebut sebagai hewan eksotis. Nah, sekarang Miss mau tanya sama kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D. Tahukah kamu apa itu hewan eksotis? Ya, hewan eksotis adalah hewan yang memiliki daya tarik khas tersendiri. Nah, kriterianya itu hewan eksotis, jenis hewan liar yang dijadikan hewan kesayangan. Yang kedua, memiliki bentuk yang bagus, unik, dan menarik. Yang ketiga, dipelihara untuk kesenangan atau kepuasan. Nah, beberapa ciri kriteria hewan eksotis lainnya pun ada di sini. Di antaranya memiliki keunikan seperti contohnya suara, bentuk tubuh, ataupun bulunya. Contoh seperti hewan kucing ya, beberapa orang memelihara kucing karena suka dengan bentuk tubuhnya ataupun bulunya yang bagus. Selanjutnya, hewan liar yang sengaja dipelihara. Tetapi hewan eksotis ini hanya dapat dijual atau disertakan petunjuk tentang dasar pemeliharaan yang tepat. Jadi tidak bisa dipelihara oleh orang sembarangan yang tidak memiliki izin untuk memeliharanya. Nah, untuk selanjutnya pun dapat diperjualbelikan dan merupakan hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya, hewan liar yang dijadikan hewan kesayangan. Nah, hewan pun adalah bagian dari alam. Beberapa persebaran dari hewan itu meliputi 5 zona persebaran di dunia, termasuk yang pertama ada zona australis. Beberapa contoh hewan di zona australis itu ada landak Papua, koala, dan kanguru. Yang kedua, ada zona Ethiopian. Nah, itu contoh hewannya seperti kucing, gajah, dan juga ada badak. Untuk zona yang ketiga, itu ada zona neotropik. Hewan-hewannya ini meliputi kuda, ada tapir, dan ada juga kera. Nah, untuk zona yang selanjutnya yaitu zona asiatis. Hewan-hewannya itu ada banteng, ada harimau, dan juga orangutan. Selanjutnya itu ada zona paleartik. Contoh hewannya itu ada bison, ada rusa, dan juga ada beruang kutub. Nah, dari beberapa hewan eksotis di Asia Tenggara, ini beberapa ada yang bisa diperjualbelikan. Contohnya seperti ikan cupang hias yang ada di Indonesia. Banyak ya orang yang memanfaatkan ikan hias ini untuk dijadikan hewan peliharaan untuk kesenangan. Ada juga ikan arwana dan ada juga musang. Nah, untuk selanjutnya, pembelajaran selanjutnya yaitu belajar bersahabat dengan hewan. Karena hewan itu adalah merupakan bagian dari alam dan manusia dan alam itu bersahabat. Jadi berhubungan erat ya antara manusia dengan hewan. Maka dari itu mengapa manusia banyak yang berkeinginan untuk memelihara hewan, baik itu hewan liar, hewan peliharaan ataupun hewan ternak. Nah,
contoh bersahabat dengan hewan itu merupakan perilaku yang mencontohkan nilai sila kelima Pancasila yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam memelihara hewan peliharaan, kita pun harus memperhatikan kesejahteraan dan kelestariannya, dan juga harus memiliki perilaku sikap kerja keras. Apa saja sih perilaku sikap kerja keras yang harus kita miliki? Nah, yang pertama itu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan yang ketiga itu menjalankan sebaik-baiknya tugas yang menjadi tanggung jawab. Nah, jadi jika kita sudah diberikan kepercayaan untuk mempunyai hewan peliharaan, kita harus bekerja keras, kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan hewan peliharaan tersebut. Nah, lalu apa sih hikmah bekerja keras? Nah, hikmah bekerja keras yang pertama itu adalah mengembangkan kemampuan diri, baik bakat, minat, dan keterampilan. Yang kedua, membentuk diri untuk bertanggung jawab dan disiplin. Yang ketiga, mengangkat derajat. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak semua di sini dapat ya mengamalkan sikap kerja keras, bertanggung jawab, dan tetap semangat dalam belajar. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mari kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin pada pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Miss ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.